Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, kita hidup di tengah zaman yang serba cepat dan terbuka. Informasi mengalir deras dari media sosial. Diskusi agama tersebar dalam bentuk potongan video. Dan sayangnya banyak yang terjebak pada narasi ekstrim dan menyesatkan. Ketika perbedaan dipertentangkan, ketika kebenaran dipaksakan, saat itulah kita perlu kembali kepada nilai inti agama, yakni kedamaian, keadilan, dan keseimbangan. Inilah yang disebut dengan moderasi beragama. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 143, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna rasulu 'alaikum syahida. Artinya, wallahu a'lam bishawab. Dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat yang pertengahan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu. Selanjutnya dijelaskan dalam kitab Tafsir Al-Maraghi yang ditulis oleh Syekh Ahmad Mustafa Al-Maraghi. Pada halaman 193, ayat qad ja'alna al-muslimina khiyaran wa 'udulan li'annahum wasatun falaysu min arbabil ghulul fid dinil mufritin wala min arbabil ta'til al-mufarritin. Artinya, yakni Allah telah menjadikan umat Islam sebagai umat pilihan dan adil, karena mereka berada di tengah-tengah, tidak termasuk orang yang ekstrim dalam agama yang berlebihan dan tidak pula termasuk orang yang menolak agama secara berlebihan. Selanjutnya, wa qad kana an-nasu qabla al-Islam qismaini madiyun la hamma lahu illa al-huzuzul jismaniyah kal yahudi wal musyrikin wa qismun tahakamat fihi taqaliduhu ruhaniyatul khalisah wa tarkud dunya wa ma fiha min al-ladzatil jismiyah karena nasara wa sabiati wa tawaifa min wasanil hilli ashabir riyadat. Artinya, manusia sebelum datangnya Islam terbagi menjadi dua golongan. Golongan pertama, golongan materialis yang tidak punya kepentingan selain kesenangan jasmani semata, seperti kaum Yahudi dan kaum musyrikin. Yang kedua, golongan yang sangat spiritual hingga meninggalkan dunia dan kenikmatan jasmani, seperti Nasrani, Sobiin, dan kaum Hindu penyembah berhala, menjalani tapa dan latihan rohani ekstrim. Selanjutnya, faja'al Islam jami'an bainal haqqaini, haqqur ruh wa haqqul jism. Wa a'tal muslimu jami'al huquqil insaniyah, fal insanu jismun wa ruhun. Wa in syi'ta faqul al-insanu hayawanun wa malakun fakamalahu bi'ata'ihil haqqaini ma'an. Artinya, maka datanglah Islam sebagai agama yang menghimpun dua sisi penting, yakni hak ruh dan hak jasmani. Islam memberikan kepada manusia seluruh hak-haknya sebagai manusia, sebab manusia adalah jasad dan ruh, atau jika mau dikatakan manusia adalah gabungan antara hewan dan malaikat, maka kesempurnaan manusia terletak pada pemberian hak kepada keduanya secara proporsional dan seimbang. Menilik tantangan zaman. Kini kita memasuki pada abad ke-21. Tantangan makin kompleks. Polarisasi digital, konflik identitas, dan propaganda ekstrim terus menyusup melalui media sosial. Ironisnya, banyak narasi kebencian justru dikemas secara Islami. Disinilah moderasi beragama bukanlah kelemahan, melainkan kekuatan.
Ia bukan kompromi terhadap prinsip, tetapi sikap adil dan bijak dalam menerapkan prinsip. Kita bisa tetap tegas dalam nilai, tapi lembut dalam pendekatan. Rasulullah SAW bersabda, yassiru wala tu'assiru, wa yubashiru wala tunaffiru. Permudahlah, jangan bersulit. Berilah kabar gembira, jangan membuat orang ragu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kesimpulannya, sahabat semua, Islam datang sebagai rahmat, bukan ancaman. Agama bukan alasan untuk membenci, tapi alasan untuk mencintai. Jalan tengah yang diajarkan Islam adalah jalan para nabi, jalan kasih sayang, akhlak dan keadilan. Mari mulai dari hal kecil. Yang pertama, menahan jari dari komentar negatif. Yang kedua, menyaring informasi sebelum menyebarkannya. Yang ketiga, menanamkan dalam hati bahwa perbedaan bukan musuh melainkan anugerah. Sahabat semua, moderasi bukan pilihan. Ia adalah keharusan untuk Islam yang ramah, bukan yang marah. Islam yang menuntun, bukan yang menekan. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.